Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim di suratul Baqarah di 231 ya. 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh, bil khusus para pengurus Masjid Al-Alaq beserta jajaran yang insyaallah ulun hormati dan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita bersyukur Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kembali dengan langkah guna menjalankan ibadah terutama salat subuh dengan berjamaah, kemudian kita langsungkan dengan kajian. Semoga di awal hari ini kita memulai dengan pengajian, apa yang diinginkan hajat-hajat kita di hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita melangsungkan kajian, terlebih dahulu kita bacain suratul Fatihah wabil khusus kepada keluarga atau saudara-saudara kita yang di hari Senin kemarin diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gempa ya. Dan itu memang di kampung halaman saya sendiri, itu di Cianjur. Kita doakan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian ini. Tentu yang meninggal kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan juga hartanya yang hilang, yang rusak mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniya khususan keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lahum. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita semua. Siapa yang menginginkan bencana, kan semua orang juga enggak ada yang ingin. Tapi kalau sudah datang bencana, semua tidak bisa menolak. Karena kita semua ini adalah makhluk. Makhluk itu semuanya diciptakan oleh Allah sesuai dengan keinginannya, iradat. Maka di sana pun juga demikian. Siapa yang menginginkan itu terjadi? Selama mungkin ratusan tahun di Cianjur ini baru kali ini nih terjadi macam seperti ini. Yang dikhawatirkan oleh kita tuh gunung gede, batuk gitu kan. Kalau gunung gede batuk selesai itu kabupaten. Tapi ternyata Allah takdirkan tuh lain, di luar nalar manusia semuaan. Kok bisa gempa di bawah itu di darat, insyaallah. Jadi sampai hari ini tuh gempanya sampai hari ini bergetar terus. Jadi orang sana tuh panik. Sampai ipar saya tuh tidur tuh di pinggir pintu, getaran dikit keluar cepat, insyaallah. Jadi orang trauma masuk rumah, insyaallah. Tapi alhamdulillah, saya keluarga alhamdulillah semuanya sehat, selamat. Rumah juga alhamdulillah semuanya. Cuman dalamnya aja dah. Kalau dalamnya cuman berantakan dikit kan bisa dibeli. Ya, alhamdulillah segala keseluruhan alhamdulillah selamat. Dan kita juga mudah-mudahan dihindarkan dari bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 231 ya. Ini masih menjelaskan tentang masalah talak ya. Kemarin setelah kita menjelaskan talak bain, talak 3, sekarang akan menjelaskan kembali tentang yang berhubungan dengan talak. Cara yang harus dilakukan oleh suami setelah menjatuhkan talak. Jadi pasca setelah menjatuhkan talak, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang laki-laki ya. Tentu ini pun juga tidak diharapkan oleh kita ya. Akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak bisa ditolak. Takdir tidak bisa dipungkir, kadar tidak bisa disingkir.
Kalau Allah sudah menjatuhkan segala sesuatunya, tidak ada yang tidak mungkin. Maka dalam perjalanan waktu pun juga demikian. Jangankan yang tidak mengerti hukum, yang ngerti hukum pun kadang-kadang jatuh juga dalam hukum ini. Jadi itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita ini tidak mengelak akan adanya hukum ini. Tapi bukan berarti itu dicari hukum ini. Tapi kalau terjadi apalah harus dibuat oleh kita. Wa idza talaqtumun nisaa wallahu alam bi haqiqatil murad. Wa idza talaqtum, dan bila mana kalian menceraikan an-nisaa, istri-istri, fa balagna ajalahunna, maka ketika sampai kepada waktunya, ajal itu waktunya, dekat dengan waktunya, fa amsikuhunna, maka tahanlah oleh mereka, bima'rufin, dengan baik, au sarrihuhunna, atau lepaskanlah mereka itu bima'ruf, dengan baik pula. Wala tumsikuhunna, janganlah kalian menahan mereka diraran karena apa ya, nimbulkan kesukaran atau kesusahan gitu. Lita'tadu, karena aniaya. Wa man yaf'al, maka siapa orang yang melakukan dzalika, demikian, faqad zalama nafsah, maka sungguh telah menzalimi dirinya. Wa la tattakhidhu, dan janganlah menjadikan kalian ayatillah, akan ayat-ayat Allah, huzwa, permainan. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian ni'matallahi, akan nikmat Allah, alaikum, yang diberikan kepada kalian. Wa ma anzala alaikum, dan apa yang diturunkan alaikum, terhadap kalian, minal kitab, dari Al-Quran, wal hikmah, dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya'izukum bih, Allah berikan pelajaran kepada kalian, bihi, dengan itu Quran. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, mengetahui. Wa idza la talaqtum, dan bila mana kalian menceraikan an-nisaa, perempuan, istri-istri, wa balagna ajalahunna, maka kemudian sampai kepada waktunya, fala ta'duluhunna, maka jangan kalian halangi mereka, ayyankihna, untuk kembali menikah, azwajahunna, pada suami-suami mereka. Idza taradau, apabila terdapat keridhaan, bainahum, antara mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Zalika, yang demikian itu, yu'azu bihi, dinasehatkan, bihi, dengan itu, man, bagi orang, kana minkum, yang ada di antara kalian, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yaumil akhir. Zalikum, yang demikian itu bagi kalian, azka, lebih mensucikan, lakum, bagi kalian, wa athhar, dan lebih membersihkan. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, wa antum, dan kalian, la ta'lamun, tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Kembali. Kalau kemarin kita bicara tentang masalah talak bain, talak 3, bain sughra dengan bain kubra, maka sekarang ini akan menjelaskan kembali tentang masa iddah yang sudah habis nih, perceraian. Wa idza talaqtumun nisaa, ketika kalian menceraikan istri-istri bahasanya, ya, berarti yang punya satu atau lebih lalu cerai. Fabalagna ajalahunna, lalu kemudian waktunya iddah mau selesai, itu mau selesai, dekat dengan beresnya iddahnya mereka. Maka 2 yang dilakukan oleh kita, fa imsakum wa imsakuhunna, atau fa amsikuhunna bima'ruf. Pertama, rujuk kembali, itu fa imsakun, itu maksudnya rujuk, balik lagi, tahan mereka dengan baik, rujuk kembali dengan mereka dengan baik-baik itu.
Artinya baik-baik itu min ghairi dhararin. Tidak ada usaha untuk kita menjadikan perempuan itu menyusahkan. Tidak ada tujuan kita untuk menyusahkan dia. Silakan baik-baik, balik lagi tuh kayak kemarin kan. Kalau ada di dalamnya itu kebaikan, kalau memang di dalamnya itu ada untuk kelangsungan untuk menjadi berbuat baik, maka silakan balik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, au sarrihuhunna bima'ruf. Yang kedua, lepaskan. Lepaskan total dengan baik. Ketika perempuan itu dicerai, maka dua saja. Mau balik lagi atau mau dicerai? Lepaskan dia. Lalu kemudian wala tumsikuhunna diraran lita'dadu. Jangan kalian menahan mereka dengan tujuan diraran lita'dadu, yang menimbulkan kesusahan karena aniaya kalian kepada mereka. Jangan kita menahan mereka dengan tujuan menganiaya itu. Dulu Nabi pernah membenci kaum Asy'ariyin. Ketika itu sahabat nanya, "Ya Rasulullah, aghadabta 'alal Asy'ariyin?" Kenapa engkau itu begitu benci dengan Asy'ariyin ketika itu? Lalu kata Nabi, faqala, Asy'ariyin itu suka berkata, yaqul ahadukum qad talaqtu qad raja'tu. Orang Asy'ariyin itu ketika itu suka membikin perkataan begini. Kalau dia mencerai perempuan itu, aku tolak dia, lalu setelah itu lalu dia katakan, aku balik dengan dia. Tolak balik, tolak balik, tolak balik gitu. Itu terjadi itu begini. Orang Asy'ariyin dulu ya, dulu. Ketika orang itu sudah dicerai, perempuan itu, lalu masa iddah datang kan, hadir gitu. Setelah sebentar lagi masa iddah itu mau beres, tiba-tiba dibalikin lagi. Balik lagi tuh. Otomatis kan tuh jadi istrinya lagi. Setelah jadi istrinya, dicerai lagi. Otomatis kan dari awal lagi tuh iddah. Iddah dari awal lagi. Begitu mau beres lagi iddahnya, dirujuk lagi. Jadi kan nyiksa kan? Nah, makanya Rasul benci dengan mereka. Karena kata Nabi, laisa hadza talaqul muslimin. Itu bukan tolaknya orang muslim. Kata Nabi, bukan tolaknya orang muslim itu menemukan begitu. Talliqul mar'ata fi qubuli iddatiha. Tolaklah perempuan itu untuk menghadapi kepada iddahnya. Jangan mau selesai iddah dirujuk lagi. Lalu nanti setelah itu bergaul lagi biasa, cerai lagi. Ini nyiksa namanya. Jangan begitu kata Nabi, benci Nabi itu dengan orang begitu. Nah, ini menunjukkan begitu. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian merujuk lagi itu istri kalau memang ada di dalamnya menyusahkan dia. Udahlah gitu. Kalau memang kita ini sudah enak gitu, sudah enggak suka lagi, udahlah lepaslah. Jangan ada tujuan sesuatu yang memang membuat lebih parah lagi urusan. Kalau memang satu keputusan itu membuat cerai itu baik untuk kita dan keduanya, maka lepaskanlah dia. Biarkan dia untuk kembali memulai kehidupan baru gitu dengan yang baru. Barangkali dengan yang lain kita dia lebih bahagia kan? Lebih menyenangkan daripada kita. Tapi kalau misalkan ada kebaikan di dalamnya, silahkan. Kalau memang di dalamnya ada kebaikan, balik lagi, silahkan kalau itu. Wa may yaf'al dzalik, kata Allah. Siapa orang yang melakukan demikian? Cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Faqad zalama nafsah. Maka sungguh zalim dia dengan dirinya. Artinya Allah enggak suka dengan perbuatan seperti itu.
Makanya dalam hadis kan disebutkan, wa ma akramun nasil illa karimin wa la ahanuhunna illa laimin. Yaghlabunna kullu karimin wa yaghlabuhunna laimin. Wa ana ahabbu an akuna kariman maghluban min an akuna laiman ghaliban. Ini hadis memang berjelibat nih. Susah dicernanya nih. Kata Nabi, ma akramun nisa illa karimin. Tidaklah aku memuliakan seorang perempuan illa karimin, kecuali orang mulia. Jadi kalau orang itu memuliakan perempuan, berarti dia ikut mulia juga. Wala ahanuhunna illa laimin. Tidak ada orang yang menghinakan perempuan kecuali orang dia pun juga hina. Jadi memuliakan perempuan, maka kita pun jadi mulia. Menghinakan perempuan, berarti kita pun jadi hina. Wa yaghlibuhunna laimin, yaghlabuna kulla karimin, yang selalu melimpahkan kemuliaan kepada mereka, maka dia pun jadi mulia. Dan selalu yang melimpahkan kehinaan kepada perempuan, dia pun jadi hina. Wa ana ahabbu an akuna kariman, dan aku, kata Nabi, lebih senang memuliakan dia. Maghluban min an akuna alaimin ghariban, tidak suka aku ini menghinakan perempuan. Bahkan khairukum min nisaikum, kata Nabi, baik-baiklah kalian dengan istri-istri kalian. Wa ana khairukum min nisai, dan aku adalah orang yang terbaik memuliakan istri. Itu Nabi, luar biasa. Istri Nabi itu walaupun pangkatnya Nabi, Rasul, luar biasa, tapi kalau ada baju sobek itu ngaput sendiri aja Nabi itu. Nggak pernah bentak-bentak istrinya. Nenek kenapa nggak pernah dikaput? Kenapa ini? Kenapa? Enggak. Padahal istrinya banyak. Kalau mau susah, cirinya satu aja. Ini tolong antarkan ke Aisyah. Tolong kaputin ini. Kan bisa saja. Ini anterin ini ke Hafsah. Bisa saja kan gitu. Tapi enggak. Artinya Nabi itu bukan berarti tidak mau menyusahkan dia. Tapi ini karena memberikan contoh ke kita. Bahwa seorang suami itu kalau bisa ya sendiri-sendiri aja gitu. Karena tugas itu bukan semuanya harus dengan istri. Kadang-kadang ke pasar sendiri Nabi itu. Dan saya liatin guru saya juga begitu tuh. Kalau ke pasar tuh sendiri tuh. Belanja keperluan dapur tuh suami. Kenapa suami itu istrinya nggak mau? Bukan nggak mau. Ngambil barokah, ngambil pahala gitu. Karena yang wajib memberikan nafkah itu suami. Yang menyiapkan segalanya itu suami. Istrinya itu masaknya aja dia tuh. Ke pasarnya ya kita. Tapi kalau sekarang kita kan dilarang. Udah nggak apa-apa, bapak diam aja, mama aja yang ke pasarnya. Kebalik sekarang. Karena tugas istri itu sebetulnya ya begitu. Berbedak dan mendangkak gitu aja. Bersihkan rumah. Jadi kalau dilihatin dari kehidupan Nabi, sebetulnya suruh suami istri itu karena memang ngambil pahala saja dua-duanya itu. Istri menjalankan kewajibannya karena itu adalah ngambil pahala dari suami. Suami pun juga demikian. Dia berbuat baik dengan istri itu lantaran mengambil pahala dari istri. Jadi dua-duanya ini ibadah sebetulnya. Ibadah. Selama hukum itu berjalan antara keduanya. Buktinya setelah selesai kan tidak ada apa-apa lagi kan. Istri suami cerai selesai, nggak ada apa-apa lagi pertalian tuh. Yang dulu itu berkaitan segala-galanya, begitu cerai nggak ada apa-apa lagi. Makanya berarti ketika dalam sama-sama ini dua-duanya itu punya nilai ibadah saja. Makanya kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau benci jangan terlalu benci. Karena kalau seandainya kita ini cinta, kata Nabi, ayyakuna haumaman asa ayyakuna baghidaka yaumaman. Cintai seseorang itu dengan sederhana saja.
Jangan berlebihan. Karena boleh jadi kecintaanmu itu yang berlebihan itu suatu saat nanti akan kau membencinya. Sebaliknya wabid baghidaka haumman man asa yakuna habibaka yauman. Benci pun juga demikian. Bencilah seseorang itu dengan sederhana saja, jangan berlebihan. Karena boleh jadi orang yang dibenci itu ternyata suatu saat nanti engkau akan menyayanginya. Tidak sedikit kan dulu benci sekarang jadi suami. Ya kan? Dulu tidak suka sekarang jadi istri kita. Begitulah kehidupan itu. Maka dalam benci jangan terlalu lebih, dalam cinta pun jangan terlalu berlebih. Ini ketika berlebihan kan nanti ketika hilangnya itu nah. Kalau cinta berlebihan ketika kehilangannya itu jadi berlebihan pula. Tidak sedikit orang yang ketika ditinggal istrinya bunuh diri lantaran kecintaan yang berlebihan. Padahal mati konyol kan. Hilang seseorang naik ke pohon kelapa. Tengok, Samarinda masih luas. Itu artinya di dalamnya masih banyak. Jangan sempit hidup. Ini gara-gara itu aja naik ke jembatan Mahakam, loncat. Rugi hidup itu. Wa may yaf'al dzalik fa dzalika faqad dzalama nafsah. Jadi yang melakukan demikian itu zalim. Lalu kemudian wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah itu huzwa, permainan. Jangan dijadikan olok-olokan. Jangan dijadikan permainan. Ini hukum Tuhan. Talak itu memang ada, tapi jangan dijadikan mainan. Karena orang bermain-main dalam masalah ini pun juga jadi. Sebagaimana saya sudah katakan kemarin, bahwa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal itu kalau dilakukan sungguh-sungguh jadinya pun jadi sungguh-sungguh. Kalaupun dilakukan secara main-main maka jadinya sungguh-sungguh. Apa itu? Nikah, tolak, rujuk. Dilakukan sungguh-sungguh ataupun tidak, tetap bakal jadi. Apalagi masalah talak gitu. Dilakukan sungguh-sungguh jadi. Dilakukan main-main pun jadi. Lagi asik-asiknya main dengan bini, tiba-tiba aku cerai kau. Jadilah. Jadi jangan main-main masalah itu. Bahkan dalam hadis lain menyebutkan bahwasanya salatun man qalahunna la'iban aw ghaira la'ibin. 3 hal yang dikatakan walaupun dia itu pura-pura ataupun dia main-main atau tidak main-main, bahwa jaizatin, maka itu pun lulus, sah-sah saja kata Nabi. At-talaq wal atiq wal ataq wan nikah. Tolak, merdekakan hamba sahaya dan juga nikah. Merdekakan hamba saya juga begitu. Main-main nih bagi candaan, aku bebaskan kau. Oh jadi. Jadi. Man talaqa aw yataqa aw nakaha aw ankaha jaddan wala aiban faqad jaza alaih. Kata Nabi, siapa orang yang mentalak atau memerdekakan atau menikahi atau ditikahkan jaddan, sungguh-sungguh, wala aiban, dan tidak sungguh-sungguh, faqad jaza alaih, maka sungguh itu pun jadi. Jadi pula gitu. Jadi wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan dijadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokan, sebagai bahan candaan. Kalau jadi bahan candaan kan jadi apa ya? Kalau sekarang ini banyak ayat-ayat Tuhan itu dijadikan candaan lawak. Sebagaimana yang terjadi kemarin juga kan. Ada yang menyebutkan miras itu adalah minuman Rasulullah. Kan ribut akhirnya itu. Jadi jangan bawa-bawa sesuatu yang menyangkut ayat-ayat Tuhan. Kalau candaan ya candaan aja dah. Jangan membawa-bawa hal-hal seperti itu. Karena fatal akibatnya.
Apalagi candaannya membawa nyangkut-nyangkut masalah talak. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Nikmat yang dimaksudkan itu adalah Islam. Bersyukur kalian dengan Islam. Bersyukur dengan apa? Wa ma unzila 'alaikum minal kitab. Bersyukur dengan apa yang diturunkan dari kitab, Quran maksudnya. Bersyukur dengan apa yang diberikan Islam, bersyukur dengan Islam wal hikmah, dan juga bersyukur kita ini yang ada hukum-hukum di dalam Quran itu. Ya'izukum bih. Jadikan pelajaran itu semua. Allah berikan pengajaran kepada kita lewat Quran itu. Jangan dijadikan olok-olokan, jangan dijadikan permainan. Bersyukur kita alhamdulillah diberikan Islam, diberikan hukum-hukumnya di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada itu ringan. Hukum kita ini ringan. Tidak seperti hukum-hukum yang dulu. Maka jadikan hukum-hukum ini untuk dijadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan permainan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha bikulli syai'in, sesungguhnya Allah terhadap sesuatu itu alimun, mengetahui. Artinya tersembunyi ataupun tidak, Allah tahu. Allah tahu segala-galanya, apa yang dilakukan oleh kita itu Allah tahu. Lalu kemudian wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, kemudian fabalagna ajalahunna, lalu kemudian sampailah kepada beresnya iddah dia, sebagaimana yang tadi nih. Ketika selesai iddahnya seorang perempuan itu, fala ta'duluhunna, jangan kau halangi dia ayyankihna azwajahunna, untuk menikah lagi. Ketika perempuan itu selesai iddahnya, jangan dihalangi lagi. Ini rujuknya kemana ini? Ada dua dalam sababiyah ini. Ada yang menyebutkan rujuk ini, Imam Malik itu menyebutkan bahwa yang disebutkan jangan menghalangi ini adalah tujuannya adalah wali. Sementara Imam Syafi'i menyebutkan bahwa yang dituju oleh wala ta'duluhunna itu adalah suami yang pertama. Jadi secara garis besarnya mungkin begini. Ketika kalian mencerai istri kalian lalu selesai habis iddahnya, fala ta'duluhunna, wali itu jangan menghalangi dia ayyankihna azwajahunna, untuk menikah lagi dengan lelaki lain. Atau yang kedua, fala ta'duluhunna, suami itu jangan menghalangi lagi untuk perempuan itu menikah lagi. Bisa kategorinya dua. Tapi dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Tapi kalau misalkan wali, memang ada nih sababun nuzulnya kalau wali. Ini sababun nuzulnya itu ada yang bernama Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar ini punya adik perempuan. Lalu si perempuan ini dicerai oleh suaminya. Setelah habis iddah, si Jamilah namanya itu, Jamilah ya. Jamilah punya kakak namanya Ma'qil bin Yasar. Ketika Jamilah ini dicerai oleh suaminya yang pertama, lalu setelah selesai iddah, si Ma'qil ini menahan dia. Sedangkan si Jamilah ini pengen kembali lagi dengan suami yang pertama itu. Dilaranglah oleh dia, tidak diperkenankan untuk kembali ke situ. Maka karena pelarangan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Janganlah si wali itu menahan perempuan ketika dia mau menikah lagi atau mau balik lagi barangkali. Jangan ditahan. Makanya kan kalau perempuan itu kalau masih perawan itu walinya mujbir. Artinya wali mujbir itu walinya berhak menentukan ke siapa dia harus nikah.
Sebetulnya. Ya kan kalau sekarang lain sudah. Kalau sekarang lain sudah. Perempuannya tetap yang menentukan gitu. Aslinya ya mujbir laki. Kalau dia masih perawan. Tergantung bapaknya aja. Mau ke siapa, bapaknya setuju atau tidak, itu tentu bapaknya yang menentukan. Tapi kalau janda, itu dianya sendiri. Yang menentukan dianya sendiri. Kalau dia mau menentukan nikah dengan si A, ya udah, walinya harus manut. Kalau memang di dalamnya ada kebaikan. Kecuali kalau lakinya ini pandangan wali lain. Kalau si janda ini mau ke yang B, ya udah. Jadi ini bedanya. Tapi untuk menghalangi tidak boleh. Gitu. Hanya penentuan saja gitu. Jangan dihalangi. Idza taradu bainahum bil ma'ruf. Ketika di dalamnya ada saling keridhaan antara suami dan istri itu ada saling keridhaan di dalamnya. Bainahum bil ma'ruf. Antara mereka bil ma'ruf dengan baik. Kalau memang sudah terjadi kesepakatan ada keridhaan, dua-duanya saling senang, dua-duanya saling sayang, cinta gitu kan. Ya udah, kalau memang mau kembali ke suami yang pertama. Atau bisa jadi ketika dia itu mau nikah lagi dengan suami yang lain, ya kita pun suami yang pertama harus ikhlas ridho. Jangan ada lagi gitu. Kadang-kadang kan ada terjadi, Pak. Istri ini tidak balik lagi dengan dia, sementara ketika dia nikah lagi dengan yang lain, dia kepanasan. Sampai akhirnya berbuat yang tidak-tidak. Disihir. Ketika sudah disihir, lalu akhirnya timbul perpecahan. Cerai lagi itu, gara-gara dia tuh. Nah jangan begitu. Ini zalim namanya nih. Kalau memang suka balik lagi ya balik lagi. Kalau memang nggak suka, ya udah lepaskan secara baik-baik. Jangan diganggu lagi. Sudah dicerai, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih ini malah ditolimi lagi kan, jadi berabe tuh. Jangan begitu. Kalau memang sudah ada kecocokan antara keduanya. Dzalikum azka, dzalika yu'aduna bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu kata Allah, larangan untuk tidak menghalangi itu adalah yu'adzu bihi, dinasehatkan bihi dengan itu, man kana minkum, bagi orang yang ada di antara kalian itu yu'minu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi kalau iman kita ini betul-betul iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir percaya, maka kejadian seperti itu jangan kau lakukan. Berarti kalau dilihatin secara garis besar ini, kalau orang itu suka menghalangi bininya mau nikah lagi, berarti dia tidak iman. Secara garis besar kan gitu. Berarti tidak percaya dengan hukum Allah. Ini kenapa jadi menang begini nih laki ini? Ada yang sama nggak? Ada yang merasa nggak? Maaf kalau ada yang merasa. Jadi intinya kita ini jadi laki ya. Nah, talak itu kan ada di kita. 1000 kali perempuan minta ditalak, kalau lakinya nggak jatuhin talak, ya tetap aja jadi istrinya. Nggak bakalan dia jatuh talak gitu. Tapi kalau suami, jangankan 1000 kali, 1 kali aja dia ngebutin talak, jatuh sudah. Apalagi aku talak engkau 1000 kali. Saking bencinya. Talak 1000 kali, jatuh 3. Gitu. Karena di kita adanya talak itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan kemarin sudah nyebutin at-talaqu marratan. Talak itu cuma 2. Kenapa tidak disebutkan 3 langsung gitu? Karena yang ketiganya bain gitu. Enggak bisa rujuk lagi kalau 3-nya. Makanya disebutkan 2. Kalau sudah 2, hati-hati loh gitu. Jaga baik-baik tuh. Dzalikum azka lakum wa athhar, dan yang demikian itu kata Allah, azka itu lebih mensucikan, lebih baik.
Walakulakum wa athhar, dan bagi kalian dan juga lebih bersih, lebih mensucikan, lebih membersihkan. Artinya kalau tidak berbuat yang macam-macam itu akan mensucikan kita. Kalau memang kita ini ada masalah dalam rumah tangga harus ditalak, mengeluarkan, maka itu akan membersihkan apa yang dilakukan oleh kita. Itu lebih baik gitu. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui ma fil muslahati. Allah tahu dengan apa yang ada di dalamnya kemaslahatan. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Kita ini kadang-kadang tidak tahu apa yang di dalamnya itu. Yang penting ketika ada masalah itu cerai aja, cerai gitu. Dan gak mau tahu lagi kadang-kadang udah cerai itu. Gak pernah berikan apakah, diusir dari rumah kadang-kadang kan, dicerai lagi masa dalam haid kadang-kadang. Jadi orang kalau sudah kalap itu kadang-kadang nggak lihat kemana-mana. Yang penting cerai aja gitu. Padahal ada hak, ada kewajiban, bahkan ada ketentuan yang harus dia jalankan di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain, wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah ya? Jam 6 lebih nih. Cukup? Oh, 6:30. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan juga mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menimpa kita semua ya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ini bukan mengajarkan, tapi ini adalah ilmu yang tentu kita sendiri ketika terjadi sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kita. Itu aja sebetulnya harapannya ya. Cukup sudah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. InsyaAllah kita sambung lagi di lain hari dan kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizquna al-wasi'a wa anta rizqul amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل